Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas cyber security, yaitu teknik penyerangan denial of service atau sering disebut DDoS. Perkenalkan, nama saya Lintang Saya Nugroho dengan NIM 222400107. Apa itu DDoS? DDoS itu upaya jahat membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri target menggunakan traffic atau request yang berlebih. Nah, cara yang membanjiri server atau jaringan menggunakan traffic dalam jumlah yang sangat besar yang dikirim secara bersamaan dari banyak perangkat. Perangkat-perangkat ini biasanya merupakan komputer atau gadget yang sudah terinfeksi malware dan dikendalikan jarak jauh oleh penyerang. Akibatnya, server menjadi kelebihan beban dan tidak mampu melayani permintaan dari pengguna normal. Tujuan dari serangan ini bisa bermacam-macam, mulai dari iseng, sabotase, pemerasan, sampai menutupi serangan lain yang sedang berjalan di waktu yang bersamaan. Tujuan utama dari serangan DDoS adalah untuk mengganggu ketersediaan layanan online sehingga pengguna tidak bisa mengaksesnya. Nah, biasanya serangan ini dilakukan dengan beberapa motivasi, antara lain membuat layanan down, mengganggu operasional suatu situs atau layanan, misalnya untuk merusak reputasi perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian memeras atau pemerasan, extortion. Nah, penyerang meminta uang tebusan agar serangan dihentikan, atau juga bisa mengalihkan perhatian dari serangan lain. Nah, kita sering juga menyebutnya distraction, digunakan untuk sebagai pengalih saat penyerang melakukan aksi lain seperti pencurian data di belakang layar. Nah, kemudian ada beberapa jenis serangan pada DDoS ini. Serangan DDoS memiliki beberapa jenis dengan cara kerja yang berbeda-beda. Yang pertama ada protokol atau state exhaustion attack, yaitu serangan yang menargetkan kelemahan protokol jaringan seperti TCP. Penyerang akan membuka banyak koneksi tetapi tidak menyelesaikannya, sehingga server kehabisan sumber daya untuk melayani pengguna lain. Kemudian yang kedua ada amplification atau reflection attack, di mana penyerang memanfaatkan layanan terbuka dari DNS atau NTP. Permintaan kecil dikirim dengan alamat sumber palsu sehingga menghasilkan balasan besar ke korban. Kemudian yang ketiga ada application layer L7, menyerang aplikasi web secara langsung dengan membanjiri server memakai permintaan HTTP atau HTTPS yang tampak normal, tapi jumlahnya luar biasa banyak. Dan yang terakhir ada hybrid atau multifaktor. Nah, yang terakhir ini yaitu kombinasi dari beberapa metode sekaligus agar lebih sulit dideteksi dan ditangani. Kemudian ada juga teknik penyerangan. Nah, ada beberapa teknik umum yang digunakan dalam serangan DDoS. Yang pertama adalah flooding, yaitu mengirim ribuan atau bahkan jutaan paket data ke server dalam waktu yang bersamaan, sehingga jaringan dan bandwidth penuh. Lalu, yang kedua ada handshake abuse, di mana penyerang memulai proses koneksi tapi tidak pernah menyelesaikannya, menyebabkan server terus menunggu atau mengikat resource server. Nah, kemudian yang ketiga ada slow attack, membuat banyak koneksi tetap aktif dengan kecepatan transfer sangat lambat, memaksa server menahan banyak sesi sekaligus, atau juga bisa memicu ketersendatan. Nah, kemudian ada reflection and amplification, yaitu serangan yang menggunakan server lain sebagai perantara untuk mengarahkan balasan besar ke korban. Yang terakhir ada botnet orchestration, di mana ribuan perangkat terinfeksi, termasuk komputer pribadi dan perangkat IoT, dikendalikan secara bersamaan untuk mengirim traffic ke target.
Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasus yang paling umum adalah serangan terhadap situs Kaskus beberapa tahun lalu. Dalam kasus itu, hacker mengendalikan banyak komputer yang terinfeksi malware. Bisa juga sering disebut zombie PC. Nah, untuk mengirimkan permintaan ke server Kaskus secara bersamaan. Akibatnya, server menjadi overload, tidak mampu memproses permintaan pengguna normal, dan situs sempat tidak bisa diakses selama beberapa waktu. Kasus ini menunjukkan bagaimana ribuan perangkat di seluruh dunia bisa digunakan untuk menyerang satu target tanpa disadari pemilik perangkat tersebut. Kemudian untuk solusinya, lindungi server dengan layanan proteksi DDoS, terapkan pembatasan koneksi dan pemantauan traffic, koordinasikan dengan ISP saat terjadi serangan, serta pastikan semua perangkat atau semua sistem selalu diperbarui agar tidak menjadi bagian dari botnet. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.